Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama dan selamanya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga pada kesempatan di pagi hari ini alhamdulillah Allah masih berikan banyak sekali kenikmatan dalam hidup kita, yang semoga apa yang kita niatkan ini bernilaikan ibadah di hadapan Allah. Karena ingat kata Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata, "Maka lillahi baqiyah." Apa-apa yang diniatkan karena Allah pastilah akan abadi. Makanya mari kita niatkan apa yang kita lakukan selama ini, sejauh ini, mulai pagi hari ini, kita benar-benar niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya tentu salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada manusia paling mulia sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Ibu yang dirahmati oleh Allah, sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kami melanjutkan ke materi, mari kita awali dengan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teringat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku akan selalu diberkahi oleh Allah di setiap pagi harinya. Barang siapa yang dia udah memegang pagi harinya, maka sungguh dalam keseharian penuh, hari-harinya akan penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari bersama-sama kita raih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang hari Jumat, Ibu, marilah kita perbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak sedekahnya. Karena apa? Terkadang kita terlalu lalai dengan apa nikmat yang udah Allah berikan kepada kita. Makanya pada kesempatan kali ini, mari kita perbanyak intensitas kita bersedekah. Apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadan, bulan yang dimana sangat identik sekali dengan seluruh amalan kebaikan. Termasuk diantaranya adalah sedekah. Sedekah itu adalah salah satu amalan yang sangat luar biasa. Pernah kami sampaikan, sedekah sekali saja ganjarannya 700 kali lipat. Apalagi sedekahnya itu sedekah yang gak cuma sekedar sekali dua kali, tetapi sedekahnya setiap hari. Gak apa-apa 2.000 setiap hari, 5.000 setiap hari, 1.000 setiap hari. Karena sungguh bukan Allah itu gak melihat seberapa banyak nominalnya, tetapi yang Allah lihat adalah seberapa tulus ikhlas dalam seseorang itu ketika melakukan suatu amalan. Maka dari itu, kita luruskan niat kita kembali, Ibu, sebelum kami memulai taklim pada kesempatan kali ini. Karena sungguh niat itu sangat berpengaruh. Ibu ingin melaksanakan suatu aktivitas tapi nggak niat, kira-kira berpengaruh nggak kepada efeknya? Berpengaruh. Ada ibu yang bekerja kalau tidak dilandasi dengan niat yang benar, tulus, ikhlas karena Allah, maka yang terjadi hanyalah kecewa. Olahraga niatnya kalau cuma hanya untuk duniawi, tentu terkadang banyak kecewanya. Oh, aku kok olahraga berkali-kali kok gak langsing-langsing ya. Aku kok berulang kali kok melakukan olahraga ini, olahraga itu, semua aktivitas olahraga udah dilakukan semuanya, tapi kok gak langsing-langsing. Lah pertanyaan saya, Ibu mau olahraga itu karena Allah atau cuma karena pengen langsing aja? Ya. Kalau cuma karena pengen langsing, belum tentu dapat Allahnya. Tetapi kalau kita untuk olahraga itu hanya meniatkan diri mengharapkan ridho dari Allah, ya ridhonya dapat, ikhlas tulusnya dapat,
langsingnya juga dapat. Makanya terkadang 1 bulan Masya Allah nggak kerasa ya ternyata udah turun 5 kilo. Masya Allah tabarakallah. Tapi bukan itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tapi pada kesempatan kali ini kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu, kepada saudara-saudari kita yang qadarullah mereka sedang ditimpa banyak musibah oleh Allah, yang ada di Banjarnegara, yang ada di Cilacap, yang ada di Padang, ada di Jambi. Mereka sekarang sedang mengalami bencana yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Kita doakan bersama agar mereka mendapatkan suatu hal yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ini adalah salah satu doa untuk memotivasi seorang hamba siapapun, mau besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, gak punya jabatan, punya harta bergelimang atau hanya berkecukupan, selagi ketika dia didapatkannya musibah atau ujian, dia berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha, maka sungguh ini doa untuk mempercepat move on. Move on dari apa? Move on bukan dari mantan ya. Move on dari masalah, move on dari ujian, move on dari segala macam rintangan yang menimpa kita. Kalau kita berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha, maka sungguh doa ini bisa dijadikan sebagai sarana kita dalam move on dari setiap rasa sakit yang pernah kita rasakan. Karena apa? Artinya Allahumma ajurni, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma. Ingat, setiap doa, kalimat diawali dengan kalimat Allahumma, itu berarti meminta kepada Allah dengan kalimat yang paling lembut. Ya, Allahumma itu udah levelnya paling lembut, Bapak Ibu sekalian. Ya, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah pahala atas segala yang Engkau berikan kepada kami. Wakhluf li khairam minha, dan gantikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini akan doa move on, Bapak Ibu. Doa agar kita diberikan kebaikan setelah apa yang sudah menimpa kita. Allahumma ajurni, ya Allah, berikanlah pahala atas segala musibah yang telah Engkau berikan kepada kami. Wakhluf li khairam minha, dan gantikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ini adalah doa move on biar cepat. Biar cepat move on-nya digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Maka dari itu kita doakan kepada saudara-saudari kita yang mereka sedang dihadapkan suatu masalah, ujian, cobaan yang entah rintangannya itu sangat berat banget. Ada yang mohon maaf lagi senang-senangnya punya rumah baru, lagi senang-senangnya membangun keluarga yang sangat sakinah mawaddah warahmah, tiba-tiba Allah cabut kenikmatan itu seketika. Dengan cara apa? Allah terlalu mudah untuk membalikkan tanah yang ada di atas kemudian ada di bawah. Itu sangat mudah sekali. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali rasa syukur kita, niatkan apa-apa semua yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita bahas kesempatan kali ini? 3 hal yang Allah sangat benci. Ya, jadi Allah itu, ini melalui lisan Rasulullah SAW. Saya tuliskan dulu hadisnya, nanti kita bisa menjabarkan bersama-sama. Innallaha kariha thalathatan. Sungguh Allah itu sangat benci. Kariha itu sangat benci. Jadi biasanya kosakata hadis itu, biasanya Rasulullah itu dengan kosakata yang sangat lembut. Biasanya innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak mencintai. Sesungguhnya Allah tidak mencintai. Tetapi kenapa ketika dalam ranah kalimat yang akan disampaikan ini tidak menggunakan kalimat la yuhibbu, tetapi yang
sandarkan pada kalimat ini langsung kalimat paradoksnya, kalimat langsung, bukan secara tidak menyukai tapi langsung benci. Saya tanya kepada ibu, lebih suka dibilang tidak cantik atau jelek? Ibu itu Masya Allahnya luar biasa, cuma mohon maaf ibu gak cantik aja. Sama pilihan kedua, ibu tuh Masya Allah jelek amat aja gak jelek-jelek gitu. Kira-kira lebih menyakitkan yang mana ibu? Yang terakhir, walaupun maknanya sama, tetapi dua poin dengan penyampaian yang berbeda itu tentu akan berefek kepada sesuatu yang akan disampaikan. Ya, makanya ini kalimatnya menggunakan kalimat paradoks, kalimat langsung, tidak menggunakan kalimat kias, tidak la yuhibbu, tidak mencintai, tapi langsung kosakata langsungnya yaitu Allah sangat membenci. Gak cuma sekedar tidak mencintai, tapi langsung Allah itu sangat membenci 3 perkara. Kenapa kok menggunakan kalimat kariha? Karena sesuatu yang akan disampaikan sungguh sangat Allah benci. Harapannya kita tidak terjerumus di antara salah satu dari ketiganya atau bahkan 3-tiganya sama sekali. Apa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada ungkapan dalam bahasa Arab. Yang pertama, qila wa qala. Qila wa qala itu apa? Qila wa qala itu adalah kabar burung yang gak jelas. Katanya, serba gak jelas. Ustadz, katanya kemarin pergi ke ini. Kata siapa? Ya katanya. Lah, nyanya ini yang Allah gak suka, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya setiap kali sesuatu kabar yang gak jelas, tidak ada kejelasan di antara kabar yang akan disampaikan itu, Allah sangat membenci. Contohnya apa? Ada contohnya, innallaha kariha thalatha. Yang pertama, qila wa qala, kabar burung yang gak jelas. Ini kalau disandarkan dalam kehidupan sosial, ini sungguh sangat membahayakan ibu. Contoh ya, Bu, tahu nggak sih itu Pak Kiai kemarin masukin itu loh perempuan ke rumahnya. Kata siapa? Ya katanya siapa? Nah, ini adalah sesuatu yang nggak Allah sukai. Karena apa? Sumbernya nggak jelas. Dari mana? Kok dia bisa ngomong kayak gitu? Apakah dia lihat sendiri? Apakah kata siapa? Makanya kalimatnya jelas. Kalau dikatakan qila wa qala, sesuatu yang nggak jelas, Allah itu nggak suka. Makanya ini sangat berbahaya ketika nanti disandarkan ke ranah agama. Bahkan di ranah sosial aja sangat membahayakan, apalagi di ranah keagamaan. Makanya ketika kok ibu diajak sama orang, Bu, yuk ikut yuk, kemana? Ya udahlah ikut aja. Itu adab Quran, gak boleh diikuti kayak gitu ibu. Walaupun kayak mau memberikan surprise gitu kan, kayak pengen memberikan kejutan, itu nanti beda ceritanya. Bu, yuk aku ajakin, misal diajakin sama anaknya, Bu, yuk ikut sebentar. Apa? Ngapain? Diajak makan ibu. Ternyata setelah diajak makan, lagi makan, di dalam kuenya ada cincin. Masya Allah. Atau mungkin yang lain, kejutan-kejutan, surprise yang lainnya, kan kita gak pernah tahu kan ya. Tetapi poinnya apa Bapak Ibu yang kami muliakan? Setiap sesuatu yang tidak jelas asalnya, Allah tidak menyukai, sangat membenci. Karena apa? Ini sangat membahayakan, apalagi dibawa ke ranah agama. Misal, kamu ikut yuk sama aku kemana? Udahlah ikut aja. Kalau adab Quran itu gak boleh diikuti, tapi orang itu tetap mau mengikuti, apakah kita bisa menjamin orang itu akan mengajak kepada yang buruk atau yang baik? Kan gak pernah tahu Bapak Ibu. Makanya adab Quran ini gak boleh untuk diikuti. Karena boleh jadi orang yang mengajak ini nanti dia akan membawa ke tempat kemaksiatan, mabuk-mabukan, judi, dan lain sebagainya, konser, atau apapun itulah ibu ya. Makanya adab Quran itu gak boleh untuk diikuti. Makanya orang yang senantiasa dia mengikuti sesuatu yang gak jelas ini, Allah sangat membenci. Jadi qila wa qala ini adalah kabar burung yang gak jelas. Kita sandarkan dalam Al-Quran, surah ke-17 ayat ke-36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَارَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
Kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Innas sam'a, sungguhnya pendengaran itu, wal basara, dan penglihatan itu, wal fuada, dan hati nurani itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bayangkan ada seseorang yang tiba-tiba ini adab dalam Quran gak boleh diikuti, tapi dia masih mau mengikuti sesuatu yang gak jelas. Contohnya apa? Nyebarin berita bohong, padahal berita hoax. Apalagi ibu-ibu ini, mohon maaf sekali. Ibu itu biasanya kalau dapat berita gak disaring dulu, gak ditabayuni dulu, langsung di-share. Ternyata apa? Besoknya diketahui kalau ternyata berita itu hoax, berita itu palsu, berita itu gak ada sumber kejelasannya, gak bisa dipertanggungjawabkannya. Makanya orang-orang yang seperti ini Allah sudah sindir langsung dalam Al-Quran surah ke-17 ayat 36. Surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Innas sam'a, sungguh pendengaran itu. Kalau bahasa kita, telinga kamu kemanakan sampai kamu gak mau mendengarkan dulu informasinya, kamu mau dibawa kemana? Wal basara, penglihatan kamu dikemanakan sampai kamu gak mau ngelihat dulu informasinya kayak gimana? Wal fuada, pikiran kamu dikemanakan, kamu dikasih akal, dikasih otak, dikasih hati nurani, kenapa kok kalian gak menyaring beritanya dulu? Makanya Allah tegas sampaikan, wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ajaibnya Al-Quran, Masya Allahnya Al-Quran. Kenapa yang pertama kali disebutkan inna sam'a, pendengaran dulu, baru wal basar, penglihatan, baru hatinya. Kenapa? Karena ternyata pertama kali yang berfungsi indera manusia itu adalah pendengarannya dulu. Seorang bayi yang baru dilahirkan, ketika dilahirkan itu yang pertama kali berfungsi itu telinganya. Matanya belum berfungsi dengan baik. Makanya kan seringkali kita sebut sebagai orok kan, tidur terus. Karena apa? Matanya belum berfungsi, Ibu. Ibaratnya ibu baru di tempat yang gelap terus, tiba-tiba keluar kena sinar matahari, kira-kira gimana? Matanya silau. Begitupun bayi, tadinya gelap, selama 9 bulan lamanya tiba-tiba kok cerah banget ya dunia. Lah, ini menandakan bahwasanya apa? Yang pertama kali berfungsi indera manusia itu telinganya. Makanya disebut yang pertama kali innas sam'a. Kenapa telinga yang disebutkan pertama? Wal basar. Kemudian kalau telinganya dia udah disempurnakan, maka matanya yang mulai bisa untuk melihat. Usia 2 minggu, usia 3 minggu, nanti matanya perlahan dia bisa melihat. Walaupun gak bisa kayak menangkap, tapi dia bisa ngelihat kesana kemari. Makanya kalau ibu ngelihat mata bayi itu kan indah banget ya, below banget gitu kan kalau bahasa kita, hitamnya itu kayak besar banget. Itu karena apa? Karena itu sesuatu keindahan yang sangat luar biasa. Makanya mata disebutkan kedua kali, innas sam'a wal basara. Baru nanti ketika di usia balik, barulah hati nuraninya yang dipertanyakan. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Makanya ini bahasa Quran itu indah banget, Ibu. Bagaimana Allah menempatkan dengan segi secara bahasa oke, secara keseluruhan oke. Itulah Al-Quran, Ibu. Makanya sangat luar biasa kan Quran itu, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Makanya jangan sekali-kali kita untuk terjerumus kepada ini, jemaah. Katanya. Coba cari jelasnya dulu, katanya itu merujuk kepada siapa? Jangan sampai, makanya dalam ilmu ilmiah, penelitian, artikel jurnal atau tugas akhir dan lain sebagainya, itu harus disandarkan referensi yang jelas kan? Harus ada daftar pustakanya, harus ada referensinya. Karena apa? Merujuk kepada sesuatu yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya juga kita ketika melakukan setiap aktivitas dalam berkehidupan itu harus jelas, informasinya jelas. Makanya innas sam'a, telinga itu, wal basara, mata itu, wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati nurani semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Yang kedua,
itu adalah menempatkan harta pada tempatnya. Menempatkan harta tidak pada tempatnya. Idha'atul mal itu tidak hanya sekedar menempatkan harta tidak pada tempatnya, termasuk boros harta, ya. Masya Allah iPhone 16 Pro Max keluar, beli. Masya Allah iPhone 17 Pro Max keluar, beli. Ya. Belinya bukan sesuai kebutuhan, tapi disesuaikan dengan keinginan. Makanya idha'atul mal. Silakan boleh, tapi bukan bermaksud untuk boros harta. Yang pertama, bukan karena ingin boros harta. Yang kedua, itu semua kebutuhan tercukupi, termasuk zakatnya dikeluarkan, sedekahnya ditunaikan. Itu silakan, kita nikmati harta kita. Nikmatilah harta kita, tapi jangan dilupakan bahwasanya harta itu bisa beracun, jamaah. Contohnya apa? Tidak semua harta yang Allah titipkan kepada kita itu murni punya kita, Ibu. Makanya harus dizakati terkadang kalau sudah memenuhi haul dan nisabnya. Harus dikeluarkan. Karena tujuannya apa? Untuk membersihkan harta kita. Zakat itu artinya apa? Zakah itu artinya adalah menambah kebermanfaatan untuk sekitar. Itu namanya zakat. Makanya setiap Idul Fitri itu ada zakat fitrah. Tujuannya untuk apa? Biar yang merasakan kebahagiaan itu nggak cuma kita, tapi orang lain juga merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan. Makanya diperintahkanlah untuk zakat. Makanya idha'atul mal, ya. Idha'atul mal ini adalah menempatkan harta tidak pada tempatnya. Allah sangat membenci orang-orang yang boros. Orang-orang yang menempatkan harta tidak pada tempatnya, Allah itu nggak suka, paling nggak suka. Contohnya siapa? Qarun, ya. Qarun itu kesana kemari tujuannya cuma pengen memamerkan harta, padahal dulunya dia adalah seorang yang sangat miskin. Bahkan dikatakan dia aja ketika sholat itu ketika sembahyang dia itu harus bergantian sama istrinya. Karena apa? Karena saking miskinnya. Bahkan buat makan di hari itu aja dia mikir, ya Allah gimana caranya aku makan. Qarun itu orang yang beriman, Ibu. Jangan dikira Qarun itu orang yang beriman kepada Allah, tetapi dengan diberikan harta yang bergelimang, dia lupa atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya ketika Qarun dikasih harta sama Allah Subhanahu wa taala, melalui doa Nabi Musa, Qarun itu mulai melakukan penyimpangan harta. Kalau penyimpangan kekuasaan itu disebutnya togho. Makanya Fir'aun disebut togho karena apa? Menyelewengkan kekuasaan. Sedangkan Qarun itu disebut bagho. Bagho itu apa? Menyelewengkan harta yang dimilikinya. Itu namanya bagho. Makanya dalam perihal ini, Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun menyelewengkan harta yang telah dimilikinya. Padahal dulu dia janji. Kan kayak kita ya, Ibu. Dulu pas kita lagi gak punya harta sama sekali, janjinya sama Allah banyak banget. Ya Allah, nanti kalau hamba punya uang, hamba pengen umrohkan orang tua, ya Allah. Ya Allah, kalau hamba punya ini, nanti hamba pengen menyantuni anak yatim, ya Allah. Ya Allah, kalau semua punya list jemaah. Tapi ketika Allah udah kasih, apakah masih ingat? Terkadang itu lupanya minta ampun, gampang banget lupanya, Ibu, ya. Gampang banget dilupakan. Makanya ketika Qarun dulu pernah berjanji, ya Allah, insya Allah kalau aku nanti mendapatkan harta yang bergelimang, aku akan mensejahterakan masyarakat di sekitarku. Tapi lihat, ketika sudah diberikan harta, hartanya tidak digunakan dengan baik. Diceritakan dalam Al-Quran surah ke-28, surah Al-Qasas, diceritakan dari ayat 74 sampai 77. Ayat 74 sampai 76 itu berbicara tentang Qarun. Bagaimana Qarun dengan apa yang disombongkan? Qarun itu tidak sekedar menyombongkan harta. Yang disombongkan itu kunci berangkasnya. Kunci berangkasnya dalam suatu riwayat dikatakan belasan orang terbaik, Ibu, itu gak terangkat. Baru kunci-kuncinya, belum hartanya. Belasan orang terkuat pada zamannya masih belum mampu untuk mengangkat kunci-kuncinya Qarun, Ibu. Itu baru kunci-kuncinya dipamerkan setiap ba'da asar, kunci. Mohon maaf, setiap ba'da asar keliling-keliling Margorejo cuma buat pamer harta. Keliling-keliling Wonolelo cuma ini loh harta aku banyak banget, ini loh harta aku banyak banget, lihat loh hartaku. Bayangkan, Ibu,
seketika Qarun dengan segala penyelewengan dari harta yang telah dimilikinya, sehingga Musa mendatangi Qarun. Qarun, kamu udah lupa ya sama nikmat yang Allah berikan? Kan kata kamu dulu janjinya ketika Allah kasih nikmat harta kepadamu, kamu mau berinfak, kamu ingin bersedekah, kamu ingin mengeluarkan zakat. Mana janji-janjimu selama ini? Apa jawab Qarun? Sungguh aku dapatkan semua ini atas kehendakku sendiri. Aku dapatkan ini semuanya tidak ada campur tangan siapapun. Ini berkat usahaku sendiri. Sombongnya minta ampun, Ibu. Makanya kalau ada orang sekarang sombongnya melampaui Qarun, itu malu, Ibu. Hartanya gak sebanyak Qarun, tapi sombongnya melampaui Qarun, ya. Qarun itu kalau keliling-keliling, innama fatihahu latanu bil usbah, kunci-kunci berangkasnya dipamerkan ke semua orang. Ini loh, kalau kalian bisa ngangkat kunciku, silahkan ambil aja, kalian gak akan pernah mampu buat ngangkatnya. Sombongnya minta ampun, Ibu. Karena apa? Hakikatnya punya harta itu bukan dipamerkan. Ibu baru punya, mohon maaf, kunci mobil, dipamerkan atau disembunyikan? Pamerkan atau sembunyikan? Punya emas batangan 10 gram aja, dipamerkan atau disembunyikan? Punya gelang emas 24 karat, bayangkan, baru beli kemarin, kira-kira disembunyikan atau dipamerkan? Bisa jawab sendiri kan? Ya. Baru dikasih gelang emas 24 karat. Emasnya emas tua lagi, bayangkan semahal apa itu, Ibu, ya. Baru dapat kemarin sore, mustahil gak akan dipamerkan. Pasti ketika lagi PKK, wah dibuka itu kayak gitu. Bu, tahu nggak sih 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 2, gitu kan, sambil dipamerkan tangannya. Karena apa? Karena dia pengen memiliki sesuatu yang eksis di hadapan masyarakat. Itulah tabiatnya manusia. Manusia itu kalau udah dikasih nikmat, terkadang cenderung untuk dia tuh pengen pamer. Makanya kalau sudah dikasih harta, itu jangan terlalu banyak pamer. Jangan terlalu banyak flexing. Flexing tahu ya? Flexing itu pamer. Karena apa? Terlalu banyak pamer, terlalu banyak flexing, itu terkadang membahayakan jemaah. Karena apa? Yang pertama, orang terkadang gak suka. Makanya terkadang banyak sekali orang terkena penyakit ain, itu gara-gara orang itu pamer. Pamer di Instagram, ya, pamer harta, pamer rumah, pamer apapun yang dipamerkan. Bahkan gak pamer harta, Ibu. Kadang anak yang dipamerkan itu bisa berujung kepada penyakit ain. Teman saya contohnya, saya punya teman, ini kisah nyata, Ibu. Teman saya itu baru beli jam, eksis-eksisnya iWatch, ya, luar biasa. Tahun 2021 beli iWatch yang terbaru. Wah, dipamerkan kesana kemari, luar biasa. Sampai bahkan diperlihatkan itu di snap Instagramnya. Masya Allah, tabarakallah. Lihat apa yang terjadi. Besoknya jatuh pecah, Ibu. Karena apa? Flexing tadi, ya. Karena apa? Penyakit ain itu benar adanya, Ibu. Makanya terkadang kenapa kalau kita ngupload seseorang itu, kalau bayi atau anak itu terkadang ditutupi matanya, biar apa? Terhindar dari penyakit ain. Karena penyakit ain itu, gimana sih bisa terjadinya penyakit ain? Penyakit ain itu timbul dari rasa tidak sukanya orang sama kita. Oh, kita banyak banget ya nikmatnya. Oh, orang lain lihat, oh kayaknya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Oh, kayaknya kita kok diberikan harta bergelimang banget sih, keren banget ya. Tiba-tiba apa jemaah? Tiba-tiba ada orang gak suka, setan lagi lewat, Ibu. Tiba-tiba lewat perantara setan itulah setan yang akan menemui orang itu dan akan memberikan bala, memberikan banyak musibah. Dan itu benar terjadi. Rasulullah yang bahkan pernah bersabda sendiri tentang bahayanya penyakit ain ini, Ibu. Makanya hati-hati terkait penyakit ain. Sangat penting kita untuk menjaga segala sesuatunya. Karena tadi hakikat Allah berikan harta itu bukan untuk pamer, tetapi untuk berpeluang. Puncaknya ayat 77-nya. Al-Qasas surah ke-28 ayat 77-nya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hakikatnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah anugerah yang Allah tetapkan kepada kita semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada
Allah. Dikasih harta karena Allah tahu, oh orang ini belum mampu puasa Senin Kamisnya rutin. Sedangkan orang di luar sana, oh banyak banget yang udah Senin Kamis. Bahkan gak cuma Senin Kamis, tambah ayamul bidnya. Bahkan gak cuma tambah ayamul bid, kadang puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Makanya orang-orang yang gak bisa menyaingi dalam perihal itu, Allah berikan kelapangan hartanya untuk apa? Untuk menyamai orang-orang itu bisa beribadah, bukan untuk pamer. Allah kasih peluang kepada kita biar kita bisa beribadah sesuai dengan peluang kita. Oh peluang kita harta, gunakan harta kita. Oh peluang kita dengan ilmu, gunakan ilmu kita. Oh jabatan kita, Allah kasih jabatan sama kita, gunakan jabatannya untuk beramal. Ini Masya Allah Ibu. Makanya terkadang kalau seseorang tadi wabtaghi fima atakallah, hakikatnya Allah berikan banyak kenikmatan anugerah kepada seorang hamba itu agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan itu. Jangan cuma sekedar, mohon maaf, ada orang nggak pernah berharap punya rumah, tapi dia niatnya sama Allah, ya Allah, kapan aku bisa beribadah dengan khidmat di tempat tinggalku sendiri ya Allah. Dia nggak pernah minta buat punya rumah, tapi karena niat dia baik, terkadang rumahnya didatangkan sendiri Ibu. Kadang ada bedah rumah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam ya. Kadang ada aja orang yang membantu, nggak tahu Ibu ya. Karena apa? Ingat, setiap kali apa yang kita niatkan hanya untuk Allah, Allah yang akan kasih kemudahan. Jangan-jangan selama ini Allah nggak pernah ngabulin doa kita karena doa kita niatnya bukan karena Allah. Ada orang yang udah mohon maaf sekali kredit rumah berpuluh-puluh tahun, 20 tahun gak selesai-selesai. Karena apa? Mungkin karena niatnya bukan karena Allah, makanya gak selesai-selesai Ibu. Tapi ada orang yang dia gak pernah untuk meminta itu dengan sifat dunianya, meminta itu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan tanpa harus mengeluarkan sepeser pun. Ada orang pengen berhaji, mengumpulkan dari dulu udah lama sekali, tapi karena niatnya bukan karena Allah, terkadang gak kesampaian Ibu. Tapi ada orang yang gak pernah nabung buat haji, tiba-tiba ada orang yang hadir, Allah menghadirkan orang lain untuk menjadi tiba-tiba, Pak, besok bisa nggak dampingin jamaah haji, ini kita kekurangan nih buat pendamping haji. Bisa. Karena Allah itu maha kaya, tanpa kita mengeluarkan sepeser pun Allah yang sudah menentukan. Terkadang kalau itu bisa kita bawa ke ranah dalam kehidupan kita, itu istimewa Ibu. Kalau kita yakin sama Allah, itu istimewa. Karena banyak orang itu nggak dikabulkan doanya sama Allah karena dia kurang yakin. Makanya kuncinya itu cuma yakin sama Allah. Tapi saya udah yakin sama Allah 3 tahun Ustaz, tapi kok nggak dikabul-kabulin. Enggak gitu Ibu ya. Yang namanya yakin kepada Allah itu tidak melihat berapa lamanya, tetapi selalu yakin. Gak melihat 3 tahun, 5 tahun, 9 tahun, 10 tahun, selagi dia selalu yakinkan kepada Allah. Coba bayangkan, masa kita mau ngeluh dengan satu masalah, padahal Allah udah nyelesain masalah kita yang sebelum-sebelumnya. Saya tanya kepada Ibu, dari dulu Ibu ketika masih kecil sampai sekarang, itu masalahnya udah berapa banyak? Ada yang gak punya masalah? Gak ada. Semua kita punya masalah. 1, 2 ya. Terkadang 1 hari aja masalahnya banyak banget Ibu. Apa? Ngurusin anak ini belum selesai, itu udah belum selesai, yang ini nangis, yang ini ngompol, yang ini banyak sekali urusannya ya. Terkadang masih harus terikat dengan pekerjaan ini, banyak sekali Ibu. Makanya setiap kita Allah kuatkan fa idza faragta fansab. Setiap kali kalian baru menyelesaikan satu hal, maka hal-hal yang lain itu udah nunggu lagi di belakang kalian. Makanya tugas kita itu bukan untuk menyelesaikan, tetapi benar-benar mencoba melapangkan hati kita agar yang sudah dilalui ini akan menjadi sesuatu yang lebih indah di masa yang akan datang. Dan itu pasti akan terjadi Ibu. Kalau Ibu masih belum percaya, itu sangat sulit. Karena memang terkadang sangat sulit percaya kan. Percaya itu sangat sulit. Coba saya tanya kepada Ibu, Bu, insya Allah nanti malam ada yang bakal ngasih 10 juta langsung kepada Ibu. Percaya nggak? Kan nggak percaya kan. Coba kalau tiba-tiba Ibu percaya, boleh jadi tiba-tiba nanti malam ada orang yang tiba-tiba datang ya. Karena namanya Allah ngasih rezeki itu kan nggak pernah melihat bagaimana orangnya ya.
Bahkan sampai semut aja yang kecil nggak terlihat sama kita. Terkadang semut itu aja kayak dikasih cobaan terus kan sama Allah, tapi tetap Allah kasih rezekinya kan. Lihat, semut, kita belajar dari semut. Semut jalan ke sana kemari, udah mau masuk ke lubang, padahal makanannya lebih besar daripada lubangnya. Kalau secara kita, logika kita, udah lebih besar, gak mungkin kalau mau dipaksa masuk. Tapi lihat, semut gak pernah menyerah untuk selalu membolak-balikan gimana caranya. Padahal ya tetap gak bakal bisa masuk, tapi semut tetap masih berusaha loh ibu. Boleh jadi ada keajaiban lain, tiba-tiba lagi kayak gitu muncul tikus modok dari bawah. Tiba-tiba langsung lubangnya membesar. Bisa jadi. Karena apa? Kuasa Allah itu kita gak pernah tahu ibu. Yang namanya keajaiban itu akan dimunculkan oleh Allah ketika sudah di klimaks dari masalahnya. Kalau masalah kita masih belum di klimaks, masih cuma di awal-awal, jangan diharapkan kita akan mendapatkan keajaiban. Lihat, Nabi Ibrahim ketika mendapatkan keajaiban itu ketika di awal atau ketika di akhir? Di akhir. Ketika udah mau dibakar, tiba-tiba Allah berfirman sama apinya, wahai api, dinginlah kamu. Lihat kalimat Ibrahim, hasbiyallah, hasbiyallah, hasbiyallah. Seketika apinya menjadi dingin. Bayangkan, di puncak masalahnya ibu, kuncinya cuma satu, yakin, pasrah sama Allah. Lihat, Ibrahim ketika akan menyembelih Ismail, apakah Ibrahim langsung, ya Allah kenapa harus aku sih ya Allah? Kenapa harus anakku yang harus aku korbankan sih ya Allah? Enggak, Ibrahim yakin, percaya sama Allah. Akhirnya apa? Setelah mau dipotong, mohon maaf, pisaunya tumpul seketika. Diasah lagi ibu, sampai tajam lagi. Mau buat motong lagi, tumpul lagi. Diasah lagi sampai tajam banget. Mau untuk motong, tiba-tiba dapat suara. Terdengar suara, Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi itu Ibrahim. Maka dari itu, aku akan tinggikan derajatmu, aku gantikan dengan hewan sesembelihan yang besar. Sebelum Ibrahim berkedip, udah digantikan dengan domba yang sangat besar. Ini keajaiban. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah cuma buat udah kamu ikutin jalan ini aja, nggak usah kamu khawatir ke depan akan gimana. Tiba-tiba datang suara, Musa, kamu gunakan tongkat kamu untuk dipukulkan ke air. Akhirnya apa? Terbelahlah lautan itu. Bayangkan, keajaiban ternyata dimunculkan ketika sudah di puncak dari masalahnya ibu. Udah gak ada jalan keluar, kayak udah gak ada, kita tinggal bertawakal kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yakin, percaya sama Allah, besarkan Allah di dalam hati. Akhirnya apa yang terjadi? Allah berikan keajaiban yang tiada batasnya. Bahkan kita pernah kisahkan ceritanya Maryam kan. Maryam itu gak banyak ngomong. Diperintahkan oleh Jibril, dah Maryam kamu diam aja ya. Kamu puasa ya, ketika ada Bani Israel mereka ngoceh, mereka cerewet tentang kamu, mereka mencibir kamu, mereka mencaci kamu, biarkan, diamkan. Akhirnya apa yang terjadi? Allah bela Maryam melalui bayinya bisa berbicara. Ketika Nabi Yusuf, bayangkan, dituduh sama Potifar dan lain sebagainya. Oh itu zina, Zulaikha memfitnah. Bayangkan, gak ada yang percaya sama Yusuf. Tiba-tiba Allah hadirkan suatu keajaiban melalui apa? Yusuf menghadirkan seorang bayi yang masih kecil yang menjadi saksi. Bilang sama Potifar, kalau kamu gak percaya, aku akan menghadirkan seorang yang dia pasti akan benar dengan kesaksiannya atas izin Allah. Akhirnya apa? Dihadirkan sepupunya Zulaikha beserta anaknya yang masih 2 tahun, masih bayi. Akhirnya apa? Dia bisa berbicara. Bicaranya apa? Wahai Potifar, kalau kamu melihat baju Yusuf yang di depan yang robek, maka Yusuf yang salah. Tapi kalau misal yang robek itu di bagian belakangnya, maka sungguh yang bersalah adalah Zulaikha. Ternyata apa yang terjadi? Setelah dilihat benar bahwasannya baju yang robek itu yang belakang. Dan kisah ini tercantum dalam Al-Quran. Ini Masya Allah. Ternyata banyak banget Allah kisahkan keajaiban-keajaiban di dalam Quran. Tapi kenapa sih kok kita gak mau membaca Quran? Kan satu-satunya mukjizat yang sampai saat ini bisa kita rasakan kan cuma Quran kan? Coba, Nabi Ibrahim gak bisa dibakar, kita udah gak bisa melihat. Tongkatnya Nabi Musa, jangankan kita megang, lihat aja udah gak bisa. Bahteranya kapal Nabi Nuh, kita gak tahu kayak gimana dan di mana sekarang.
Tapi lihat, satu-satunya mukjizat yang sampai saat ini itu adalah mukjizat terbesar dan bisa kita rasakan sampai sekarang cuma Quran, Ibu. Tiba-tiba datang penagih utang, baru lari ke Quran dulu. Coba baca, Pak, nanti dulu ya Pak, saya tak baca Quran sebentar, 10 ayat aja dulu ya. Akhirnya apa? Oh iya Bu, silakan. Akhirnya apa? Nunggu lama banget, akhirnya penagih utangnya pergi. Karena apa? Boleh jadi karena emang ternyata emang ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Baru cuma baca sebentar, sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Tiba-tiba seketika hatinya langsung tenang, ya. Coba pernah gak kita lari ke Quran, Ibu? Jangan-jangan selama ini kenapa kok Allah gak pernah hadirkan kita ketenangan? Karena kita jauh dari Quran. Kita yang bisa mengoreksi diri kita. Oh iya ya Allah, benar ya Allah. Ternyata selama ini kenapa kok aku gak pernah dikabulkan doanya oleh Engkau ya Allah? Kenapa kok ketenangan itu gak pernah hadir seketika di dalam hatiku ya Allah? Ternyata memang aku telah jauh dari Quran. Gimana cara kita melihat jauh dari Quran atau enggaknya, Ibu? Coba nanti Ibu pulang ke rumah. Pulang ke rumah, ambil tisu. Tisunya dilapkan ke Quran. Kalau kok Qurannya berdebu, berarti udah lama gak pernah dipakai, ya. Tapi kok kalau Qurannya itu masih bersih, ya sih husnudzan, bukan baru beli ya Ibu ya. Tapi mungkin kayak sering dibaca, makanya sering kali dibersihkan. Coba saya tanya kepada Ibu sekarang, ada yang bawa Quran? Handphone, Masya Allah. Handphone sama Quran itu beda. Handphone dibawa belum tentu berpahala. Tetapi kalau Quran walaupun gak dibaca, itu pasti akan berpahala. Dibawa kemana-mana, cuma dibawa udah berpahala. Apalagi dibuka, dibaca, dihafal, dipelajari, diamalkan, itu pahalanya berlipat ganda, Ibu. Makanya cobalah, kenapa sih kok kita gak mau ngebawa mukjizat yang sangat luar biasa, Ibu? Itu kunci ketenangan loh. Kenapa gak pernah kita bawa sih? Ya, Ustadz, saya itu gak bawa Qurannya udah di kepala. Masya Allah. Saya doakan semoga Ibu hafal Quran semuanya, insya Allah. Tidak cukup dengan amin, diusahakan Ibu ya. Harus diusahakan, jangan cukup amin tapi gak pernah dihafal, ya gak akan pernah hafal Ibu ya. Kita bukan Abdullah bin Mas'ud. Karena apa? Abdullah bin Mas'ud itu sekali dibacakan, saya mungkin pernah kisahkan kepada Ibu. Abdullah bin Mas'ud sekali dibacakan surah Al-An'am 1 juz 1 lembar, itu langsung hafal, Ibu. Bayangkan saya baca surah Ar-Rahman 1-78 aja, kadang kita payah kan, tadi apa ya gitu kan. Kadang Ar-Rahman, setelah itu hafalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, kemudian cuma fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Lainnya enggak hafal, ya. Enggak masalah Ibu, enggak apa-apa. Karena ingat, belajar Quran bukan siapa yang paling cepat untuk mengkhatamkannya. Tapi belajar Quran itu siapa yang paling menikmati jangka prosesnya. Dinikmati aja, terbata-bata nikmati, ya. Banyak godaan, cobaan, nikmati aja Ibu, ya. Saya dulu menghafalkan Quran itu kelas 5 Ibu. Kelas 5 SD ngafalin Quran. Dulu saya tuh punya Ustadz saya itu motivasinya tuh duniawi sekali, Masya Allah. Tapi itu memantik saya. Sekarang orangnya di Gresik, dia lulusan Al-Azhar Kairo. Dia tuh kalau sama Quran wanyah banget Ibu. Ditanya ayat ini langsung, ditanya ayat itu langsung, ditanya ini langsung. Jadi hidupnya penuh dengan Quran. Dia selalu memotivasi saya. Dia orangnya emang keras, tegas. Bahkan saya pernah dijambak karena apa? Gimana kamu kok hafalnya bab kayak gitu? Saya masih ingat sekali itu Ibu, kelas 5 SD, dijambak habis-habisan, mau emosi, mau marah, tapi itu ustadz saya gitu kan. Makanya gak jadi marah. Tapi yang saya ambil ketika itu adalah saya dimotivasi sama beliau. Kamu kalau misal bisa hafal Quran, kamu menguasai Quran, kamu sebagai ahli Quran, kamu tuh suatu saat akan bisa mendapatkan sesuatu tanpa kamu memiliki effort yang lebih. Akhirnya apa jemaah? Besoknya dia punya keinginan. Ini saya cerita ini buat memotivasi Ibu juga, ya.
Motivasinya ustadz saya itu masih duniawi, belum akhirat. Karena apa? Saya kelas 5 SD diiming-imingi akhirat, itu masih belum nalar Ibu. Diiming-imingnya pakai dunia ketika itu. 2000 berapa? 2012. Luar biasa, 2012 dia lihat ya, betul. Saya pastikan, saya sekarang punya keinginan pengen punya motor ini, besok antum lihat saya bakal pakai apa. Akhirnya apa? Besoknya udah dari showroom bawa motor Ibu. Masya Allah. Saya sampai tanya, dapat dari mana Ustadz kayak gitu kan. Ustadz saya cuma bilang, ya ini karena saya benar-benar konsis sama Quran. Ternyata apa yang saya minta langsung Allah kasih. Akhirnya apa? Dia lagi buka-buka lagi, cari iPad terbaru Ibu. Dul, ini kira-kira bagus enggak? Saya cuma disuruh minta pendapat doang Ibu, dimintai pendapat doang. Bagus Ustaz, Ustaz mau beliin saya? Enggak, coba lihat aja, besok saya ini bakal punya saya. Akhirnya apa? Besoknya dia beli jemaah. Luar biasa. Terus besoknya sama lagi Ibu. Dul, saya tuh udah kangen banget pengen ke Mekah lagi rasanya. Apa Ibu? 1 minggu kemudian dia umroh Bu. Bayangkan, saking dekatnya dengan Quran. Bahkan mohon maaf Ibu, setiap saya diceritakan sama ustaz saya, dia itu kalau ngelilir malam-malam diceritain sama istrinya tuh, kalau ngelilir itu Quran Ibu. Bayangkan, ngelilir Allahu la ilaha illallah tidur lagi. Nanti lanjut lagi, wala yaudhu hifdzuhuma. Quran terus Ibu yang dibaca, Quran. Jadi kayak kadang aja saya tuh kayak kalau ngoreksi bacaan beliau itu kayak nggak jelas, tapi cepet banget gitu. Saya lagi ngoreksi di sebelah sini, ternyata dia udah sampai sini. Saya baru ngoreksi sini, dia udah di baliknya lagi. Karena apa? Masya Allah, ini kok orang kok kayak Quran berjalan gitu ya. Masya Allah, makanya coba hiasilah kehidupan kita dengan Quran Ibu. Dan saya pun yang pernah merasakan itu, saya pun yang telah menikmati semua apa yang telah Ustadz saya sampaikan itu, semuanya benar. Itu baru kehidupan dunia Ibu. Gimana kehidupan akhiratnya? Saya berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Ibu akan memiliki anak keturunan yang solihah semuanya, yang benar-benar bisa hafal Quran, yang benar-benar bisa menuntun kedua orang tuanya. Karena apa? Seorang ahli Quran Bu, saya katakan dari sekarang, seorang ahli Al-Quran itu mustahil masuk ke dalam surga itu sendirian, mustahil. Dia pasti akan menggandeng nenek moyangnya, gandeng bapak ibunya, gandeng anak keturunannya, pak de, bude, simbah, akan digandeng semuanya Ibu. Itu seorang ahli Al-Quran. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya pastikan Ibu minimal, misal punya anak 3, punya anak 4, minimal harus ada 1 yang benar-benar dia bisa untuk Ibu tuh tanya-tanya tentang Quran tuh ke dia. Itu Masya Allah Ibu, keluarga itu akan sejahtera, dihiasi dengan Quran. Luar biasa. Oh, anak pertama hafal Quran, anak kedua ahli fikih, anak ketiga ahli hadis, anak keempat ahli akidah. Insya Allah majelis taklim sepi semuanya Ibu. Karena apa? Belajarnya langsung ke anaknya. Itu Masya Allah luar biasa. Makanya mari kita bersama-sama Ibu, waktu yang sangat singkat ini, ayo kita bersama-sama tautkan hati kita sama Quran. Kemanapun kita pergi, gak apa-apa loh, setiap habis subuh kita cuma baca 5 ayat aja, gak masalah. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Sampai selesai Ibu cuma baca 1 surah setiap hari. Coba bayangkan, hati kita dijamin sama Allah akan diberikan ketenangan di hari itu. Walaupun masalahnya ada, tapi boleh jadi Allah lebih lapangkan hatinya. Karena apa? Kita selalu konsisten untuk selalu yakin dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Ibu, ya, nanti malah gak selesai. Yang ketiga,
Kathratus su'al itu adalah sesuatu yang sudah jelas tetapi masih banyak dipertanyakan. Contoh jelas, sholat subuh itu 2 rakaat ya, misal ya. Ustadz, saya boleh nggak sholat subuhnya 3 rakaat? Nah, ini nggak boleh ibu ya. Sesuatu yang sudah jelas tapi masih banyak dipertanyakan, yang justru nanti akan menyulitkan diri kita di masa yang akan datang. Ini Allah sangat membencinya. Contohnya siapa? Bani Israel. Bani Israel perintahnya cuma satu, simple aja. Kamu Bani Israel, coba cari sapi betina, kamu potong, kamu sembelih. Tapi apa? Mereka banyak tanya ibu. Sapi yang warna apa ya? Ditanya warnanya apa? Yang warna kuning. Warna kuning yang kayak gimana ya? Yang mulus, nggak pernah digunakan buat bajak sawah. Carinya di mana ya? Di ujung sana. Padahal perintahnya cuma sederhana, cuma suruh mencari sapi betina. Tapi lihat, dengan banyaknya sesuatu yang udah jelas tapi masih dipertanyakan, sehingga akan menyulitkan diri mereka. Makanya ibu kalau merintahin anak nanti pergi ya ke warung, nah tolong ibu belikan sabun. Nah, kalimatnya udah jelas kan, general kan, umum. Sabun apapun yang dibeli nggak boleh marah ibu. Ya, nggak boleh marah. Tapi kecuali udah ada spesifikasinya, ya, itu baru ini. Padahal anaknya diperintahkan cuma satu. Nah, belikan ibu sabunnya. Mas, sabun yang apa ya? Oh, sabun yang Lifebuoy. Yang warna apa? Yang warna kuning, biru, atau hijau, atau merah, Ma? Oh, yang warna merah. Terbatasi lagi, harus warna merah. Carinya di mana, Ma? Di Indomaret. Harus di Indomaret. Ma, kasirnya ada cowok, ada cewek. Yang mana yang cowok atau yang cewek? Yang cowok. Akhirnya apa? Setelah datang ke sana kasirnya cewek, nggak jadi beli sabun itu. Karena apa? Karena terbatasi. Jangan sampai sesuatu yang sudah jelas justru menyulitkan kita di masa yang akan datang, sehingga sesuatu itu nggak jadi kita realisasikan. Makanya Allah sangat membenci 3 hal. Yang pertama apa? Qila wa qala, kabar burung yang tidak jelas, yang katanya ya. Yang kedua, idha'atul mal atau idha'atul mal, yaitu boros harta atau menempatkan harta tidak pada tempatnya. Yang ketiga, kathratus su'al, sesuatu yang sudah jelas tapi masih banyak dipersoalkan, masih banyak ditanyakan. Ini kalau dibawa ke ranah agama, ini sangat membahayakan. Makanya 3 hal ini kenapa harus kita hindari ibu. Kita harus tahu, innallaha kariha thalatha, sungguh Allah itu membenci 3 hal, 3 perkara. Tegas disampaikan oleh Rasulullah, sangat membenci 3 perkara. Yang pertama, kalau ada kabar yang gak jelas, kamu jangan langsung menerima. Perintahnya apa? Al-Quran surah ke-49, surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun itu apa? Kalau bahasa kita itu cross check, dipastikan lagi, dicari lagi kebenarannya kayak gimana, itu tabayyun. Yang kedua, jangan karena kita memboroskan harta. Saudara-saudara kita, mohon maaf, di sana di Syam ibu nggak ada akses internet, nggak ada air. Kita air mineral 1 botol aja kadang nggak habis dibuang ibu. Mereka harus minum itu tuh kayak harus membebaskan dari racun dulu baru bebas. Makanya ayolah ibu, kita hindari hal-hal yang Allah sangat membenci kita. Dan yang ketiga apa? Kathratus su'al, sesuatu yang sudah jelas tidak usah dipertanyakan lagi. Karena apa? Semakin banyak bertanya malah justru nanti menjadikan sesuatu itu malah justru mempersulit diri kita, sehingga gak jadi untuk ibadah ya. Oh Ustaz, sholat subuh itu harus ada kunutnya atau enggak? Yang satu berdebat masalah gak ada kunutnya, yang satu oh ada kunutnya. Akhirnya apa? Mereka berdebat sampai lupa sholat subuh ibu ya. Nah ini gak boleh. Makanya sesuatu yang udah jelas silakan sesuai dengan keyakinan masing-masing, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Silakan beribadah sesuai dengan apa yang Rasulullah syariatkan. Karena syarat diterimanya ibadah itu ada 3. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, sesuai tuntunan Rasulullah. Dan yang ketiga, tulus ikhlas itu hanya untuk
Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Terkadang orang udah punya imannya sama Allah, beriman sama Allah. Yang kedua sesuai tuntunan Rasulullah, tapi ibadahnya bukan tulus ikhlas karena Allah. Sholatnya diperindah karena dilihat manusia. Allahu Akbar. Diperindah karena apa? Ada pujaan hati lagi ngeliatin sholat. Ya. Tapi kalau yang nggak ada yang lagi ngeliatin, wis kayak apa? Kayak capung lagi cebong. Cepat banget gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau bahasa kita salam kelipat. Salam kelipat itu apa, Ibu? Enggak berdoa, salam, assalamualaikum, langsung lari. Ya. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu luar biasa. Ibu bisa menyaksikan sendiri. Imamnya belum selesai salam, itu udah pada gerutuk. Karena apa? Cari Jumat berkah. Ini Masya Allah. Cari keberkahan tapi dengan cara yang tidak barokah. Gak apa-apa, karena apa? Mereka masih kecil, jadi mereka masih belum tahu, gak masalah. Dari situ dulu kita gak usah marahin anak-anak, gak usah ngejudge anak-anak. Karena apa? Mereka karena belum tahu aja. Karena mungkin boleh jadi kita dulu lebih parah lagi, Bu. Maka dari itu, jangan kita menjudge seseorang itu karena perilakunya. Karena kita gak pernah tahu bagaimana isi hatinya. Bukankah saya pernah menyampaikan, ada seorang sahabat Rasulullah SAW itu melihat ada musuh seorang kafir itu tiba-tiba langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba apa? Sama sahabat itu langsung mohon maaf dipisahkan antara kepala dengan tubuhnya dengan pedang itu. Akhirnya apa? Terbelahlah itu semua. Sahabat yang lain yang melihat itu disampaikannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tadi ngelihat si fulan ini ada orang bersyahadat tapi dia malah membunuhnya. Akhirnya apa? Dipanggillah sama Rasulullah, ya kamu kenapa tadi kok membunuh orang kafir yang udah masuk Islam? Rasulullah, sungguh dia itu bersyahadat cuma karena takut melihat pedangku aja. Kalau dia nggak melihat pedangku, dia akan bersyahadat. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu pernah membelah dadanya sampai kamu bisa mengatakan seperti itu? Akhirnya apa? Orang itu pun bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, karena dia yakin bahwasanya memang tidak ada yang mengetahui isi hati manusia. Makanya setiap kali kita melakukan kebaikan, niatkan karena Allah. Dan setiap kali ada orang yang melakukan suatu keburukan atau kebaikan, jangan pernah kita bersuudzon atas apa yang dilakukan orang lain. Boleh jadi ada seseorang yang sedang melakukan kebaikan, tapi memang murni ingin berbuat kebaikan. Kitanya malahan sibuk sendiri komentar, itu mah cuma kayak gitu doang karena cuma dilihat sama orang. Enggak, kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tugas kita cuma tinggal melakukan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin menjawab? Kan cuma dua pilihannya ya. Pengen bertanya atau pengen menjawab, ya. Oh ya, pengen menjawab atau bertanya? Oh, bertanya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Infak yang bisa dicicil maksudnya gimana, Ibu? Contoh. Oke, jazakumullah ahsanal jaza. Jadi berinfak dengan cara dicicil itu boleh, tidak masalah, ya. Transaksi jual beli pun kalau dicicil boleh, asal tidak ada tiga. Apa aja tiga itu? Pertama, gharar. Kedua, jahalah. Ketiga, maisir. Jahalah, maisir. Apa aja itu? Kalau gharar itu apa, Ibu? Gharar itu nggak jelas akadnya, itu gharar. Akadnya nggak jelas, itu gharar, itu nggak boleh. Itu kalau jual beli, ya. Terus kalau jahalah itu juga sama, nggak jelas, tapi bukan akadnya, tetapi barang yang diperjualbelikan nggak jelas, itu namanya jahalah. Kemudian maisir itu apa? Judi, itu nggak boleh. Contoh judi yang sekarang normal banget tuh apa sih, Ibu? Saya mohon maaf, ya. Terkadang ada kompetisi lomba, suruh iuran,
5.000. Akhirnya semua itu uangnya dihimpun, dikumpulkan jadi satu. Kemudian apa yang dilakukan Ibu? Akhirnya uang yang dihimpun itu untuk menjadikan hadiah sebagai seorang yang pemenang itu nggak boleh. Itu maisir, itu judi. Misal Ibu mau ikut kompetisi, saya pengada kompetisinya, saya yang mengadakan kompetisi, suruh iuran 5.000, Ibu 5.000, semua uang saya himpun jadi satu. Kemudian Ibu berkompetisi, kemudian yang menang dapat uang ini tadi, itu nggak boleh, itu judi, itu maisir, nggak boleh. Nggak pakai Ibu, ya, itu nggak boleh, itu judi, ya. Karena sekarang terkadang kompetisi kayak gitu orang tuh terlalu menormalisasi, padahal itu nggak boleh, itu sama aja dengan judi. Bahkan mohon maaf di Wonosobo ada seorang, saya nggak menyebutkan merek ya, ada seseorang terkenal di Wonosobo sebagai orang alim, sebagai orang yang sangat-sangat luar biasa, tapi dia masih gantang Ibu. Tahu gantang? Tahu gantang? Gantangnya itu dia melombakan burung, bagus-bagusan kicauannya kah, atau pokoknya, atau bulunya paling baik, paling indah. Ada loh Ibu, yang katanya orang soleh di Wonosobo, dia masih gantang, itu masih ada Ibu, terkenal orangnya, tapi masih gantang, ya. Nah ini perlu menjadi pembelajaran untuk kita, bahwasanya silakan, nggak masalah. Tapi kalau untuk akad jual beli dan lain sebagainya, intinya nggak ada 3, gharar, jahalah, dan maisir, itu semuanya halal, nggak masalah. Tapi tadi poinnya adalah infak, bukan transaksi jual beli, tapi lebih kepada infak. Silakan, nggak masalah, karena dalam infak itu nggak ada riba, nggak ada ini, silakan, nggak masalah, ya. Misal nih, ini untuk pembangunan masjid 2 juta rupiah, bisa dicicil 5 bulan, 1 bulannya 400.000 misalnya, boleh, silakan. Sesuai dengan kesepakatan bagaimana antara panitia dengan yang mau bersedekah, silakan. Karena itu akadnya bukan jual beli, itu infak, boleh-boleh saja. Kadang jual beli pun kalau nyicil boleh, asal nggak ada gharar, jahalah, maisir, riba, silakan, nggak masalah. Apalagi cuma sekedar infak, jadi boleh-boleh saja, ya. Mau infak berapapun itu silakan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nanti hadiahnya bisa diambil. Cukup atau ada yang ingin disampaikan lagi Ibu? Oh iya. Masya Allah, jazakumullah ahsan aja. Sebelum itu saya menanggapi yang pertama. Ibu tadi bilang katanya siapa Ibu? Ya, Masya Allah, enggak Ibu, bercanda ya. Jadi untuk masalah perihal amalan-amalan itu, sebenarnya jauh-jauh waktu untuk perihal harus baca surah Al-Waqi'ah setiap pagi ini itu kalau dalam disandarkan dengan sabda Rasulullah SAW itu tidak ada. Tetapi kalau ingin mengamalkan sendiri dalam rangka untuk membaca Quran, ingin menenangkan hati, silakan, boleh-boleh saja. Mau kita ba'da isya sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk. Karena apa? Kalau surah Al-Mulk ini ada dalilnya Ibu. Karena apa? Seseorang yang membaca surah Al-Mulk sebelum dia tidur, maka sungguh yang pertama kali akan dia dapatkan akan dilindungi oleh malaikat, dan yang kedua dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Ini ada Ibu. Tapi kalau yang Al-Waqi'ah, mohon maaf saya belum menemukan dalilnya. Mungkin karena kebodohan saya atau mungkin karena kurang keilmuan wawasan saya belum menemukan perihal itu. Tetapi kalau ingin mengamalkan perihal ingin baca Quran surah Al-Waqi'ah, silakan. Karena apa? Memiliki keyakinan mungkin ketika baca surah Al-Waqi'ah kok dimudahkannya segala urusannya. Karena emang apa Ibu? Filosofi surah Al-Waqi'ah yang ada di dalamnya itu semuanya isinya tentang kenikmatan-kenikmatan Ibu.
Saya ingin berikan kesepakatan kepada ibu. Alhamdulillah kan infak per kemarin itu sekitar 703.500 rupiah. Nah, siapa tahu ibu ada hajat ingin dilarikan kemana, silakan ibu. Mungkin, oh Ustadz dilarikan ke sini aja Ustadz, ini ada yang lebih membutuhkan ini, silakan. Apakah ada usulan ibu? Ustadz kepada saya aja gitu. Saya juga butuh gitu ya. Enggak ya ibu ya, Masya Allah, bercanda. Ada ibu yang ingin mengusulkan, ingin diarahkan kemana? Atau ke korban bencana yang sekarang sedang terjadi, atau gimana? Silakan. Ini karena kan ini dari umat, harapannya bisa bermanfaat juga untuk umat. Dan ibu juga bisa mendapatkan, harapannya bisa mendapatkan pahala jariahnya kan. Nah silakan. Maka dari itu kesepakatan ibu ingin mengarahkan infak ini kemana kira-kira? Karena saya nggak bisa memutuskan, oh saya larikan ke sini aja lah, larikan ke sana. Kayaknya kok kurang bijak kalau saya seperti itu ibu. Makanya saya arahkan kepada ibu, saya kembalikan kepada ibu. Ibu pengen diarahkan kemana itu infak? Gimana baiknya aja, saya bingung. Itulah wanita, ibu susah untuk dibuat keputusan. Sulit membuat keputusan. Masya Allah ya. Ada usulan mungkin? Korban bencana banjir. Ada lagi? Baik, berarti intinya diarahkan kepada korban bencana. Ibu ikhlas? Ridho? Tulus karena Allah? Baik, saya doakan semoga ibu semuanya yang berinfak di jalan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Allah lapangkan rezekinya selalu dan Allah bahagiakan selalu keluarganya. Karena apa ibu? Saya cuma bisa mendoakan semoga Allah juga panjangkan usia kita sampai berjumpa kembali di bulan suci Ramadan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, billahi hidayah wa bitaufiq. Fastabiqul khairat. Jaga kesehatan ibu, karena memang musimnya sekarang lagi seperti ini, kadang hujan, kadang gak menentu musimnya. Jaga kesehatan dengan baik, perbanyak olahraga, perbanyak makan makanan yang bergizi, lebih dicukupkan lagi untuk istirahatnya. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi